Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita kembali berjumpa di malam Jumat ini dalam agenda rutin kita yaitu adalah kajian Manut Quran. Malam hari ini insya Allah kita ngebahas terkait dengan spiritual bisnis dan tema kita malam hari ini adalah ngebahas terkait dengan bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Malam hari ini materinya tidak sekedar bagaimana kemudian kita belajar dari tokoh Abdurrahman bin Auf bagaimana beliau menjalankan bisnisnya, tetapi kita akan belajar juga bagaimana dari sisi ibadahnya beliau sehingga Allah senantiasa berikan pertolongan-pertolongan kepada beliau ya. Insya Allah izin untuk membuka materinya. Saya pindahkan dulu dan ke sini. Ya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan dan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk juga salah satu sahabat gitu ya yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu bagaimana kiprahnya beliau sangat luar biasa dan ini menjadi bagian rujukan para pengusaha-pengusaha muslim. Termasuk juga kita sedang belajar ya. Termasuk kita semua nanti kita akan belajar bagaimana sih kiprahnya beliau dalam menjalankan bisnis dan tentunya apa yang beliau lakukan ini bukan sekedar untuk dirinya sendiri tetapi sekali lagi ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Sebelumnya kita mukadimahnya kita awali dulu dengan satu ayat di Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. Ya, sehingga nanti pembahasan kita jelas kemana arahnya gitu ya. Jadi apapun nanti yang kita cari, apapun yang kita kerjakan, semuanya orientasinya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah Al-Dariyat 56 ini sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwasanya tujuan diciptakannya jin dan manusia termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya, termasuk saya dan kawan-kawan sekalian, itu adalah tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun aktivitas kita, bingkainya adalah bingkai ibadah. Ketika kita sedang belajar, bingkainya adalah ibadah. Ketika kita sedang sholat, maka bingkainya adalah ibadah. Termasuk ketika kita bekerja, termasuk ketika kita berdagang, itu bingkainya adalah karena ibadah. Sehingga ketika semua diniati karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah dan juga diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti clear Bapak Ibu kawan semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bisnis model apapun, maka tidak lain dan tidak bukan itu dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu esensinya apa? Ketika itu adalah sebagai ibadah, maka ketika usaha yang kita kerjakan sebagai ibadah, maka tentu akan meningkatkan
ghirah dan juga semangat kita dalam beribadah. Termasuk salah satunya ketika kita bekerja, kita berbisnis, berdagang, dan seterusnya. Salah satunya adalah kita gunakan untuk ibadah. Apa itu? Untuk umroh dan haji. Itu bagian dari ibadah. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini, orientasinya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpulkan uangnya untuk umroh, kita kumpulkan uangnya untuk haji dan seterusnya. Ya, karena itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara untuk seseorang itu bisa menjadi kaya. Ada orang kaya dengan hartanya, ya. Jadi dengan banyaknya dia harta, punya banyak harta atau hartanya berlimpah, maka dia bisa menjadi kaya. Yang kedua, ada juga orang yang kaya dengan ilmunya, dengan kepandaiannya. Ilmunya digunakan akhirnya bisa bermanfaat kepada banyak orang dan kemudian bisa menjadikannya kaya. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang kaya dengan jabatan. Maka ini termasuk juga posisi yang dikejar dan banyak dicari orang, gitu ya. Yaitu adalah jabatan. Karena orang bisa kaya juga melalui jabatan. Dan ada juga orang yang kaya melalui tenaga. Ya. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu, lewat jalur manakah kita untuk bisa menjadi kaya, itu adalah pilihan kita. Dan ini juga terjadi di era-era Rasulullah dulu juga. Ya ada orang-orang yang memang mereka memilih kaya dari jalur hartanya, mereka menjadi kaya lewat ilmunya, mereka menjadi kaya lewat jabatannya, ada juga yang menjadi kaya lewat lewat tenaganya. Ya, karena ini adalah bagian dari sunatullah. Sehingga kita nanti tinggal milih mau lewat jalur yang mana. Tetapi sekali lagi orientasinya mau lewat harta kah, mau lewat ilmu kah, mau lewat jabatan kah, mau lewat tenaga kah, maka orientasinya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka orientasi aktivitas kita sehari semalam adalah untuk ibadah. Termasuk kita bekerja, termasuk kita belajar, itu orientasinya adalah untuk ibadah. Ada satu kutipan yang menarik dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka juga dengan ilmu. Artinya apa, teman-teman baik semuanya? Ketika kita mau punya orientasi dunia, ya itu harus dengan ilmu. Kita punya orientasi akhirat, maka kita juga tentu harus dengan ilmu. Dan kita punya orientasi dua-duanya, dunia dan akhirat, yang memang kita tidak bisa pisahkan. Ya, karena kata Allah, kejarlah akhiratmu, tapi jangan pernah engkau lupakan bagianmu di dunia. Kita ketika ngomongin tentang akhirat, maka harus ada semangat yang luar biasa. Karena seolah-olah kita esok mati gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin dunia, kita nggak boleh juga meninggalkan dunia. Kenapa? Karena kita juga punya hak atau punya bagian kita di dunia. Yang penting adalah bagaimana agar dunia ini tidak melenakan akan tujuan kita tentang akhirat. Namun sekali lagi, apapun tujuan kita, semuanya harus dengan ilmu, harus diilmui, harus dicari ilmunya, kan begitu. Jadi tidak bisa kemudian asal ataupun serta merta saja. Ya. Nah, termasuk malam hari ini kita juga dalam rangka untuk belajar, untuk mengilmui tadi. Nah, kita lihat dulu sosok Abdurrahman bin Auf, termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang menjamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk orang-orang yang awal-awal masuk dalam Islam. Maka beliau termasuk orang yang soleh, ya. Termasuk orang yang soleh, ibadahnya luar biasa. Ya, beliau ibadah. Sama juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain mereka ikut berperang, Abdurrahman bin Auf pun juga ikut berperang. Ya, jadi sahabat lain berjihad, Abdurrahman bin Auf pun juga berjihad. Hanya bedanya di sisi harta beliau jihadnya jauh lebih besar. Artinya peran-peran kebutuhan terkait dengan harta Abdurrahman bin Auf lah yang mencukupi.
Beliau sumbangkan ratusan ekor onta beserta dengan isinya perbekalan komplit lengkap. Beliau sumbangkan, beliau berikan untuk jihad, untuk kaum muslimin. Dan bahkan satu ketika sedang berperang, dan saat itu sedang musim kurma, harusnya panen. Namun ketika perang selesai dan mereka kembali ke Madinah, ternyata kurmanya sudah busuk. Dan ini peran Abdurrahman bin Auf ada di sini, yang akhirnya membeli kurma-kurma busuk para sahabat tadi itu dengan kurma yang atau harga yang beliau termasuk yang soleh, bukan orang yang kaleng-kaleng. Ya. Ya, sekali lagi beliau adalah termasuk orang yang soleh luar biasa. Maaf, ini mic-nya dijaga ya, mohon maaf. Pak Ayatina, ini dulu mic-nya. Ya, saya lanjutkan dulu kawan-kawan semuanya ya. Jadi sekali lagi, Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk orang yang soleh, sama seperti dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang kaya raya, yang luar biasa. Ya, bahkan ketika beliau sebelum hijrah ke itu kekayaan di Mekahnya luar biasa. Mohon maaf sekali lagi, teman-teman mic-nya dijaga ya, kalau ya tidak masuk ke ruang Zoom dulu. Ya, kekayaannya luar biasa. Maka ketika beliau ingin hijrah, beliau ditawari, Abdurrahman bin Auf, kalau kekayaan masih kurang tak tambah. Ya. Kalau istrimu pengen nambah, ditambah lagi. Apapun yang kau mau, diberikan. Asalkan apa? Asalkan tidak ikut hijrah bersama dengan Rasulullah SAW ke Madinah. Namun ketika engkau tetap nekat hijrah, apa yang diminta? Semua hartanya ditinggal. Tidak boleh dibawa. Ditinggal. Tidak boleh dibawa. Nah, termasuk istrinya yang dibujuk nih. Ya. Kalau nanti Abdurrahman bin Auf, kalau kamu nggak ikut Abdurrahman bin Auf, maka kekayaan Abdurrahman bin Auf ini akan menjadi milik dan bahkan akan ditambah lagi. Ya sudah, akhirnya ditinggalkan itu semua. Abdurrahman bin Auf hengkang dari Mekah hanya menggunakan baju yang ada di badannya saja. Menariknya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Menariknya adalah kenapa begitu begitu pedenya Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah menuju Madinah tanpa perbekalan, meninggalkan kekayaannya karena beliau yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Bahwasanya siapapun sebenarnya ketika mereka sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janjinya Allah. Di beberapa pertemuan kami sudah bahas, sudah sampaikan bahwa yang akan ditolong oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang fokus, ya, fokusnya adalah menjadi orang-orang yang beriman, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sebuah persoalan dan kita butuh pertolongannya Allah, maka yang kita kejar adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin akan janjinya Allah. Abdurrahman bin Auf yakin. Dia tinggalkan semua hartanya. Asalkan ada Allah dan Rasulnya. Begitu juga nanti Bapak Ibu kawan-kawan, kita akan menemui episode kehidupan kita yang seperti itu. Episode kehidupan kita yang memang harus tinggalkan semuanya. Boleh kita kehilangan apapun, boleh kita kehilangan harta apapun. Rumah boleh hilang. Kendaraan boleh hilang, boleh diambil lagi. Boleh leseng dan sebagainya. Asalkan kita masih punya Allah dan Rasul. Asalkan kita tidak tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan saat kita berada di titik nadir terendah itulah, maka justru Allah yang nantinya akan datang memberikan pertolongan. Dan rumus ini, teman-teman, ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Sekali lagi, rumus ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Ketika mereka sudah lepas, sudah betul-betul nol, zero terhadap keinginan-keinginan dunia, yang ada hanyalah ridhonya Allah, yakin akan janjinya Allah, justru Allah yang datang memberikan pertolongan. Jadi dilepas semuanya, oke. Kalau memang ini harus lepas, lepas. Kendaraan lepas, lepas. Tidak punya apa-apa, oke, tidak apa-apa. Asalkan kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah kemudian betul-betul Allah datang memberikan pertolongan. Ini terjadi dan ini banyak kisah terjadi bagaimana Allah bisa membantu melunaskan amanah teman-teman ya dengan posisi zero tadi, dengan posisi nol tadi. Kenapa teman-teman? Ketika satu dibagi dengan satu hasilnya satu, satu dibagi dengan 10 hasilnya 1/10. Tapi ketika satu dibagi dengan nol, hasilnya tak terhingga, tak terbatas. Ketika Allah dan kita tidak punya keinginan apapun, zero, maka disitulah justru pertolongan Allah datang memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kita. Kembali kepada Abu Abdurrahman bin Auf. Beliau datang. Beliau datang ke Madinah tanpa membawa apa. Lalu dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah, sahabat-sahabat di Madinah. Diberikan rumah tidak mau, diberikan harta tidak mau, diberikan istri tidak mau. Beliau cuma minta satu. Apa itu? Agar ditunjukkan di mana pasar. Karena beliau yakin dan beliau punya ilmunya. Ini teman-teman ya. Beliau yakin dan beliau punya ilmunya. Ya, yakin dan punya ilmunya. Terkait dengan ilmu pasar, terkait dengan ilmu dagang. Dan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau melihat dulu pasar yang lama seperti apa, konsepnya. Masyarakat ketika berdagang bagaimana. Ya. Lalu kemudian beliau di depannya itu ada tanah kosong, ada lahan kosong gitu ya. Lahan kosong yang kemudian beliau jadikan itu sebagai pasar, maka disebut pasar baru Madinah. Ya, beliau buka di situ pasar dan siapapun boleh berdagang di situ tanpa ada uang sewa. Ya, boleh berdagang tanpa ada uang sewa. Yang penting jujur dagangnya. Nanti bayarnya kalau ada keuntungan. Jadi bayar kalau ada keuntungan, kalau nggak ada ya sudah. Dan ini menjadi prinsip ekonomi sebenarnya. Ketika seseorang bikin usaha, bikin kios, bikin ruko, mau buka pasar baru, maka ketika dari awal sudah dengan biaya sewa yang mahal, gitu ya, maka ini tidak akan membuat pasar itu jadi bagus. Abdurrahman bin Auf sudah ngasih contoh, gratis dulu di awal, ya, gratis dulu. Yang penting pasar ini jadi dulu. Nanti kalau sudah jadi, mau ada sewa itu nanti urusan belakang. Ya, karena yang penting ada pasar dulu, jadi pasar dulu. Dan Abdurrahman bin Auf fokus pada pasar tadi, ya. Nah, yang ketiga Abdurrahman bin Auf ini termasuk juga orang-orang yang dermawan, yang suka ngasih, yang suka berbagi, tidak pelit. Ya. Maka kalau kita ingin jadi seorang seperti Abdurrahman bin Auf, maka kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pelit. Ya, ya tentu menolong orang sesuai dengan proporsionalnya. Ya. Nah, kita lihat bagaimana dermawannya beliau, berbagi banyak, membantu dalam proses perang dan sebagainya. Termasuk membeli kurma-kurma yang kurma itu sudah busuk dari para sahabat dengan harga kurma yang normal. Ini bagian dari kedermawanan beliau. Ya. Nah,
Ini adalah 6 prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf yang kita bisa belajar dan kita bisa terapkan dalam kehidupan dan aktivitas kita. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf itu fokus pada pasar. Jadi beliau nyari di mana nih pasar. Dan kita semuanya, termasuk teman-teman yang aktivitasnya di kantor, aktivitasnya berdagang, aktivitasnya di sawah, petani, dan seterusnya, semuanya punya pasar. Petani itu apa pasarnya? Ya. Petani itu pasarnya bisa tengkulak ataupun bisa masyarakat langsung. Pedagang juga sama, produknya apa? Itu pasar-pasarnya ya. Lalu kemudian yang berada di lingkungan tempat tinggal kita itu adalah pasarnya. Ya. Jadi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar rumah kita, kemudian circle pertemanan kita itu adalah pasar. Ya, maka temukan dulu pasarnya. Kalau pasar sudah ketemu, maka apa yang menjadi kebutuhan pasar, ya, itulah nanti bisa terpenuhi. Misalnya kita tinggal di sebuah kompleks yang kompleks itu isinya ibu-ibu muda semua, punya anak satu di usia di bawah 5 tahun, anak-anak balita. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Mereka bisa saja menjadi kebutuhan tentang pakaian bayi, popok bayi, bedak, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan bayi. Ini pasarnya. Maka ketika seseorang berbisnis itu, termasuk saya melihat ada juga pijat baji. Ya. Itu kenapa? Melihat pasar. Oh, di sini banyak anak-anak yang usia di bawah 5 tahun. Butuh tuh pijatan-pijatan hangat, maka ada kebutuhan pasar terkait dengan pijat bayi. Nah, Abdurrahman bin Auf melihat itu. Dan Abdurrahman bin Auf ini luar biasa ketika datang ke pasar, beliau temui pedagang-pedagang onta, beliau catat. Ya, kalau era sekarang itu berarti dicatat nama pedagangnya, nomor HP-nya, nomor WA-nya, gitu ya. Diminta kemudian onta-onta yang biasa dijual itu, onta yang seperti apa, itu dicatat. Punya database-nya Abdurrahman bin Auf. Sehingga ketika orang datang ke pasar, temu dengan Abdurrahman bin Auf, nyari onta, tahu Abdurrahman bin Auf, tinggal nunjukin saja. Pak Joko ini yang punya onta model model begini. Ya, dia sudah tahu karena sudah punya database. Jadi fokus pada pasar. Yang kedua, beliau dalam berdagang ini senantiasa cash. Ya. Kenapa banyak pengusaha yang kemudian tidak bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun karena mereka tidak bermain pada sisi cash. Ya, mereka bermainnya pada sisi ngutang. Apa yang terjadi? Ya, mereka untuk memenuhi biaya operasional, mereka akhirnya harus tombok, harus mengeluarkan dana cadangan, harus terkadang juga ngutang. Ya. Sehingga dana yang ada tidak mencukupi untuk biaya angsuran dan seterusnya. Maka cash, usahakan bisnis apapun, usaha apapun, caranya adalah dengan cash. Ya. Kemudian yang ketiga, Abdurrahman bin Auf ini memang mainnya untung kecil, tetapi kalinya ini luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf itu ketika jualan onta itu tidak ambil untung, ya, tidak ambil untung dari onta. Onta belinya berapa ya dijual segitu, maka pembeli senang. Ya. Tetapi keuntungan Abdurrahman bin Auf dari mana? Dari tali pengekang ontanya, ya. Dari talinya. Beliau dapat keuntungan di situ. Tapi kalinya banyak ya. Jadi untungnya kecil tapi penjualannya banyak. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf ini fokus pada produk-produk yang berkualitas. Sehingga jelas, ketika kita jualan produk-produk yang berkualitas, maka akan terjadi kepuasan pelanggan.
dan pelanggan puas, maka akan repeat order. Repeat order, ya banyak lagi keuntungannya ya. Maka teman-teman, apapun usaha yang sedang dijalankan saat ini, maka cari produk-produk yang berkualitas. Petani pun ketika mereka hasilnya beras-beras yang berkualitas, maka tentu akan dicari banyak banyak orang ya. Misalnya seperti eh, beras organik ini juga banyak dicari untuk saat ini ya. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf ini punya yang namanya integritas ya, integritas. Beliau punya. Jadi termasuk orang yang bisa dipercaya, yang kredibel. Kalau Rasulullah itu mana gitu ya, dapat dipercaya, Al-Amin gitu ya. Gelar beliau Rasulullah ya. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Punya integritas. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Sehingga mudah dipercaya oleh banyak orang. Dan terakhir, beliau usaha itu nyari berkahnya, bukan jumlahnya. Jumlah boleh besar, asalkan berkah. Ya. Jadi jumlah itu boleh besar, asalkan berkah. Nah, bagaimana caranya dalam 21 hari menjadi kaya? Sekali lagi, ini nanti kaya itu bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan jabatan, bisa dengan tenaga. Dan kaya itu tidak mesti diukur dari seberapa besar harta yang kita miliki, tetapi kaya itu bisa diukur dari seberapa banyak harta yang kita berikan dan bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, kaya itu bukan terkait dengan harta yang kita simpan, bukan terkait dengan harta yang kita peroleh, bukan terkait dengan harta yang kita dapatkan, tetapi terkait dengan harta apa yang kita berikan kepada orang orang lain atau yang bisa memberikan manfaat kepada banyak banyak orang. Nah, bagaimana dalam 21 hari kita bisa menjadi kaya? Yang pertama adalah kita ada kaitannya dengan mindset. Yang kedua adalah kaitannya dengan tindakan. Apa itu mindset? Apa itu tindakan? Nah, mindsetnya seperti apa? Maka kita harus belajar. Karena ketika kita menginginkan dunia harus dengan ilmu, menginginkan akhirat harus dengan ilmu, menginginkan kedua-duanya harus dengan ilmu. Maka harus belajar. Ada ilmunya. Yang kedua, perbesar outcome-nya. Mohon maaf, perkecil ya, ini keliru. Ya, perkecil outcome-nya, perbesar income-nya. Mohon maaf, ini terbalik ya tulisannya nih. Jadi, perbesar income, perkecil outcome. Perbesar pendapatan, perkecil pemasukan. Maksudnya begitu, ini terbalik. Mohon maaf sekali lagi ya. Kemudian terkait dengan tindakan. Ya, kita untuk belajar, mau nggak mau harus belajar buku, ikut seminar, ikut kajian, ya, datang ke forum diskusi, sharing-sharing. Kemudian terkait dengan bagaimana agar pengeluaran kita jadi kecil, maka kontrol bagian pengeluaran, pangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya kita keluarkan. Dan bagaimana agar kita punya income yang besar, maka ada peluang-peluang bisnis baru yang itu kemudian kita tidak bisa abaikan. Kita belajar, kita terbuka ya, teman-teman, kita terbuka, kita belajar, maka disitulah kita akan menemukan peluang-peluang yang baru. Seorang penjual es tebu di Jalan Wonogiri Pacitan itu punya peluang baru, yaitu apa? Menjadi penjual kendaraan bermotor, menjadi penjual tanah. Yang dari situlah kemudian Allah mudahkan beliau berkali-kali berangkat ke Baitullah. Ya, kenapa? Terbuka. Ada peluang baru, beliau terima peluang itu. Nah, 6 syarat bisnis yang bagus. Ini kita sepilkan sekalian teman-teman. Yang pertama adalah ketika bisa bermanfaat. Memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi produknya ini produk yang bermanfaat. Jasanya jasa yang bermanfaat. Yang kedua modalnya kecil. Jadi bisnis itu ada yang pakai modal besar,
memang ada juga modal kecil. Ya, apapun itu, teman-teman pilih yang modalnya kecil aja. Kenapa? Karena berarti resikonya kecil. Yang ketiga, pilih yang profitnya besar, modalnya kecil, profit besar. Ada nggak banyak di luar sana ya usaha-usaha yang profitnya besar, modalnya kecil tuh banyak ya orang jual gorengan itu modalnya kecil tapi profitnya besar ya atau sebagainya ya jualan semangka dan seterusnya banyak ya teman-teman bisa pilih. Kemudian yang keempat, yang tahan lama. Jadi bisnis yang tahan lama yang nggak cuma sekedar musiman ya. Ada banyak kemarin ya bermunculan bisnis-bisnis yang musiman. Musiman itu seperti apa? Satu jual semuanya ikut jual ya. Satu pakai semua ikut ikut pakai ya. Tapi itu tidak bisa bertahan lama. Kemudian yang kelima yaitu mudah dikirim ataupun ringan ongkirnya. Jadi produk yang mudah dikirim ataupun ringan ongkirnya ini juga bagus. Karena kalau misalnya sudah berat di ongkos kirim, nanti ya belinya cuma sekali saja. Yang keenam, produknya adalah halal ya, bagus dan juga halal. Baik teman-teman, itu tadi ya terkait kita belajar bagaimana Abdurrahman bin Auf dalam menjalankan bisnis dan juga usahanya. Tapi sekali lagi kita belajar bagaimana Abdurrahman bin Auf meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Dan memang kalau kita melihat bagaimana kiprahnya Rasulullah dalam mendidik para sahabat 13 tahun di Mekah itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan. Jadi belum ngomongin tentang ibadah, tapi baru pada tingkat keyakinan. Sehingga teman-teman apapun terkait dengan persoalan kehidupan kita, maka solusi yang pertama adalah bagaimana teman-teman benahi keimanan ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah betul-betul yakin, maka disitulah insya Allah nanti Allah yang akan datang memberikan pertolongan. Baik, demikian Bapak Ibu kawan-kawan sharing kita malam hari ini. Insya Allah untuk malam hari ini nanti kita selesaikan pukul 9 ya sehingga sharing dan tanya jawab ya nanti kita batasi mohon maaf ya teman-teman agar apa namanya dalam sharing dan diskusi kita nanti lebih fokus nanti teman-teman ya kita ngebahas terkait dengan apa yang kita bahas di malam hari ini. Insya Allah demikian. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsir pada Kang Ustadz Udin Yulianto yang telah memaparkan materi malam hari ini ya, rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf luar biasa. Ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi diri kita ya. Jadi penekanannya apapun aktivitas yang kita jalankan gitu ya, tentunya sebagaimana yang kita pahami ya, yaitu ya, menggunakan strategi atau rumus iman, ilmu, amal. Ah, itu ya. Jadi iman, ilmu, amal. Jadi landasan keimanan itu menjadikan penentu sukses aktivitas kita atau kerja kerja kita berikutnya. Setelah ada iman, maka kemudian kita cari ilmunya sebanyak-banyaknya dan sehingga ketika kita amalkan itu jelas ya, pondasinya kuat, ya, strateginya ada, maka kesuksesan akan didapatkan. Nah, itu gambaran yang bisa kita dapat dari Abdurrahman bin Auf ya, seorang sahabat Nabi ya yang sukses dalam bisnis dan juga sukses dalam kehidupan baik di dunia ataupun juga di akhirat. Jadi tidak dilupakan akhiratnya. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit ke depan Bapak Ibu ya. Sebelum jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan bagi yang bertanya apa kita batasi seputar materi pada malam hari ini ya. Rahasia bisnis ya. Ini salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup kita. Ya. Silahkan kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk bisa sharing. Monggo. Silakan ada yang mau chat, boleh langsung bertanya di buka mic, buka kamera juga boleh, silakan.
atau mungkin nanti mau japri-japrian dengan Ustadzuddin juga dipersilahkan ya. Mungkin yang malam hari ini ada yang mau menegaskan atas apa yang disampaikan, kami persilahkan itu ya. Ya, jadi kalau belajar dari Abdurrahman bin Auf itu banyak hal yang ya bisa menjadi jawaban atas ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu ya. Jadi semua strategi ya, telah dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ya, semua strategi itu tidak meninggalkan ya, hubungannya dengan Allah SWT itu yang menarik gitu ya. Jadi ini yang harusnya kita contoh ya. Baik, kalau tidak ada, tidak perlu dipaksakan Bapak Ibu. Cukup mungkin saat kita cukupkan saja ya karena nggak ada yang mungkin belum ada yang sharing untuk malam hari ini. Itu. Ya. Gitu. Cukup ya. Kita mungkin ada tambahan dulu atau cukup? Ya, cukup insya Allah gitu ya. Baik, ya. Baik, terima kasih Ustadz Udin untuk materinya malam hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu peserta kajian Manat Quran. Demikian tadi materi kajian yang kita sampaikan. Semoga menambah pemahaman kita bagian dari eh, trilogi dari buku Manut Quran Bisa Kaya ya, di mana kita harus benerin actionnya ya, ini poin yang ketiga ya. Benerin niat, benerin mindset, dan benerin actionnya. Ya, bisnis adalah salah satu action yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, semoga kita semuanya dimudahkan untuk membenarkan aksi-aksi kita yang tentunya itu nanti bisa menjadi sarana kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah sesuai yang kita sepakati, jam 21 kita cukupkan, maka kalau tidak ada yang sharing dan lainnya, kita cukupkan saja. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian berikutnya. Sekali lagi mohon izin, mohon pamit Bapak Ibu ya. Nanti untuk pekan berikutnya nanti akan diganti oleh teman-teman yang lainnya yang akan mendampingi acara kajian Al-Quran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.